kita, pertemuan kita sektor 2. Terima kasih untuk Nudo, demikian juga untuk Inang. Sebelum dimulai kita acara kita, mungkin kami bacakan dulu sebagai susunan acara kita pada malam ini. Potung yang dibawakan Inang Situa S. Borusaragi bernyanyi dari Kidung Jumat 18. Doa sapa yang ketiga, doa syafaat dari tuan rumah Inang atau Bapak. Yang keempat bernyanyi, yang kelima doa syafaat yang ketiga. Yang ketiga doa syafaat. Nah, yang kami minta dari Inang Nyonya R. Purba Borusilalahi. Yang keempat bernyanyi. Yang kelima doa dari tuan rumah Bapak atau Inang. Bernyanyi. Yang keenam bernyanyi. Yang ketujuh firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Depri Judika Purba. Yang ke-8 bernyanyi lagi. Yang ke-9 doa penutup yang dibawakan oleh pendeta kita. Sebelum mulai kita acara pada malam hari ini, mungkin ada yang perlu didoakan dari orang tua kami di sini. Mungkin waktu kami persilahkan, apa yang perlu didoakan kami persilahkan. Mungkin yang pertama opungnya si Palen. Opung Palen. Iya, masih sakit Iya, Siantar. Opung Palen. Iya. Siantar. Selanjutnya Iya, saya sehat maksudnya. Kesehatan katanya. Mungkin dari kita yang datang pada malam hari ini, kami berikan waktu. Si Kim udah mana? Oh, Lagi observasi sama dokter. Oh iya. Kim, adik si Ed, anaknya Kim Borunya Malik. Borunya si Pai. Baru si Demana ya. Bapak Deman. Dalam. Masih ada dari kita? Dari Inang? Masih ada? Coba dia mama toh. Hai, Bapak Deman. Jadi mungkin bisalah dirangkum ya semuanya. Belum ada. Sekarang kita mulai. Kita memulai ibadah kita. Marilah kita persiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkau yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu lah kami beribadah.
kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena itu, kasihanilah kami, datang dan hampirilah kami dengan persekutuan di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dengan bersekutu dengan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Amin. Bapak Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita muliakan Tuhan, kita hadirkan kuasa rohnya di tempat ini dan di hati kita. Kita mau angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 18. Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Setelah lagu ini nanti kami serahkan untuk doa syafaat nanti. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Kita nyanyikan bersama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat 2. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pasangan kita, matulungan kita. Jadi rupa mati hari sumpah penghanalan bangun ibagas berminang Tuhan. Alam domar kumon iring ham hanami mulai nasubut mari dasubani penolongan. Inna Tuhan mati tehan ini holong patumi umurmu goin haganukan ibagas perbuluhan nami. Sing halani gugum namin, sing halani pambanan namin ilulo Tuhan. Terima kasih Tuhan, disembah Tuhan bamu. Buhay hanami martupu ilmani hasil kami sapor sayawan di rumahon. In manalang marsaur pakonhan Tuhan. Nalang manangingon hatamu asiboy hatamuin ibagas perguluhan nami boy dalam nami Tuhan. Terima kasih Tuhan, disembah Tuhan bamu. Nasuman nami, nasunggoy o pedas kubani lumahon Bapa hama napasuman isadia. Kasi buruk nami, ilmana mamuji, pakon pasangap penguran mo Bapa. Tuhan Yesus Tuhan nami, itunggon nami doon opung kepin, opung palen na isiatar, iwala pasogit. Bapa, nami butuh kanami ahan na terjadi ibagas hajon ni Bapa. Tapi persaya doha nami hubamu hamma na mangidah agi daw humban nami Bapa ahan na perlu gani
Sa itong di mo napasingin ma naroh tong-tong perguluhan ni asi tong-tong ya Bapa manahap bahwa hamdo lembere hagogon ibagas kehidupan ni sehari-hari Bapa. Selain huma itong nanami do keluarga on Bapa na sedia ibagas pekerjaan selain hama Bapa na rumahon na horja di luar daerah Bapa. Persaya dengan nami Bapa hamdam lambere hasihatun pakon hadamayan na ibagas pekerjaan ni Bapa. Asi mangahap iya tungtong iya marhabiaran hubamu marhaposan hubamu doha sa Bapa. Sunay magi anak-anak pakon yang lemhon Bapa. Dirham sedia tunggu na pasiin pakon nagogohon hasihatun Bapa. Asi boy inang lemhon iman bagal-bagal hon anak na itipon hampo bani tong keluarga ni sa Bapa. So na hungar opong lelumhon opong boru raja bubuk imanarong gula pasod Bapa. Persaya dengan nanti Bapa hubamu hamba tongtong naman beri hagugohon takon hasihatun Bapa. Asi senang umurni iman na mendapot kon keluarga ni Izon Bapa. Mangahap iya tungon bagal ni kolong niya ating mo ibagas keluarga on Bapa. Itunggon namin huma keluarga namin Bapa ay ma Bapa deman damanik na ijaya sunari na ibagas pemulihan Bapa. Elek sumbah namin bamu Bapa berham mau bani hapor saya na tugu ase ya por saya Bapa na ham tong naman berham maluman bani Bapa on Bapa ase ulang gober ya Bapa ibagas perguluhan ni tundi mo na pasingin mambere apor saya bani. So naigay keluarga Bapa na ibagas na marawat si berham kasihaton pakon hagogohon Bapa. Asi boy iya magkurjahon marawat Bapa ay Bapa. So naig huma itunggoh na namin huma. Epin baru ni edanami baru alagan Bapa na ibagas pemulihan observasi iman na mandalani perawatan Bapa. Por saya do humahanami bamu perensa ni sadia lamar tambar Bapa tambar nang bamuma nabuhi mamberi hamaluman hagaluman bani anak Evin ay Bapa. Matunggo na namin huma gereja nami Bapa mulai bani seksi anak-anak sekolah minggu na poso Bapa pakon ilang Bapa. Por saya do hanami hamba mamberi haganupan pikiran na jere asi boy tetap hanami marsaur roh kanami rumah panambahanmu setiap kebaktian di hari Minggu Bapa. Sunai domai tunggon hanami orang tua nami na lanjut usia Bapa. Tungtong hanami persaya dumbamu saya tondi muna pasingin marohu bani perguluan ni sadea. Ibaga satuan ni Bapa. Asi persaya sedia tetap mangandalun bani tanganmu duhas sa Bapa. Itunggon hanami duma sunai ge pandita nami nalau pedas kulan bilan Bapa. Pinari hamba tongtong nomor sahab itong-tongani asi firman ni pada suni Bapa ay Bapa ajar-ajari ham hanami asi mangarusi hanami Bapa lahu mandalanun si dalanun nami setiap pekerjaan nami Bapa ibagas perguluhan nami sunai doa itungguhan nami Bapa pinari hanami lahu mulak asi hamba tongtong marwati hanami sa pedas rumah nami marsada-sada jurei nangrung nahurang sada apa Tuhan Bapa bahar dunalo si pindon nami tapi hulong atemu Bapa jalma perdosa doha nami ampuni hamen Bapa asi talup hanami roh kulebemu mangindo pasu-pasu nalawi beron ham opi benami ipindo nami Bapa margita na Yesus Kristus Tuhan nami amen. Bisa dihitung berapa kali datang di sini? Center. Buka dulu center. Buka iya. Oh, tahe. Aman. Jadi apa bang?
Kita lanjutkan lagi ibadah kita. Kita mau mendengar suara Tuhan untuk memanggil kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 33 ayat 1 sampai 3. Kidung Jemaat 33 ayat 1 sampai 3. Setelah lagu ini nanti kita dibawakan oleh keluarga tuan rumah di dalam doa. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Kita nyanyikan bersama. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ayat 2. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ayat 3. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Baik Bapak Ibu semua, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Kau telah memberkati kami ya Bapa, dari awal kebaktian kami hingga menjelang pertengahan. Kau juga yang berkati kebaktian kami ini Tuhan, hingga pada akhirnya nanti ya Bapa. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Kau telah memberkati kami, sehingga kami bisa berkumpul di rumah kami ini dengan sehat, dengan cuaca yang baik, tanpa ada satu kekurangan apapun juga ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti dan bisa memahami apa isi firman-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan, sehingga berkat-Nya tercurah di atas kami semua yang mendengarkan firman-Nya ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau jamah hati kami Tuhan, Kau berkatilah kami ya Bapa, sehingga setelah dari kebaktian ini kami bisa mewartakan kasih penyertaan-Mu selalu kepada kami. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kebaktian kami ini ya Tuhan, lindungilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dempri Judika. Kita mau mengangkat pujian dari
Kidung Jemaat 278. Kidung Jemaat 278 ayat 1 dan 2. Bila sangkakala menggegap dan zaman terhenti. Kita nyanyikan bersama. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, pada saat ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu yang kami imani dan kami percayai bisa memberikan kekuatan kepada kami ketika pada saat ini mungkin kami membutuhkan pegangan dalam hidup kami, yang memberikan sebuah sukacita dalam hidup kami ketika pada saat ini kami membutuhkan penghiburan yang daripada-Mu. Atau juga Tuhan, firman yang mungkin juga akan menegur kami untuk segala hal-hal yang kami lakukan yang tidak Engkau kehendaki. Tuhan, kami sambut, kami terima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk bisa mengerti, terlebih bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari buku Lukas. Lukas 21 dimulai ayat 7 dan diakhiri ayat yang ke-19. Lukas 21 ayatnya ayat yang ke-7 dan diakhiri ayatnya ayat yang ke-19. Jadi firman Tuhan ini berbicara tentang hari Tuhan, dan itu yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Bagaimanakah kita bisa menyiapkan diri di dalam penantian akan hari Tuhan, seperti tadi kidung pujian yang kita nyanyikan, bila sangkakala menggegap. Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka."
Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kamu keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, salam untuk kita semua. Salam. Bapak Ibu, untuk memahami firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kami teringat ada syair lagu. Syair lagu, saya percaya kita pasti pernah dengarlah, atau mungkin juga pernah kita nyanyikan. Syairnya kira-kira seperti ini. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik, agar tiada penyesalan dan air mata. Yang mau saya garis bawahi dari syair lagu itu adalah ku coba bertahan. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Ini tentu berbicara tentang sebuah kondisi dalam rumah tangga, kira-kira seperti itu. Sebuah kondisi yang terjadi dalam rumah tangga. Singkat cerita, mungkin dari syair itu menceritakan tentang ada sebuah hal-hal yang menjadi konflik di dalam rumah tangga itu. Ada sebuah hal-hal yang membuat sebuah persimpangan di dalam rumah tangga itu. Dan tentu Bapak Ibu, ketika ada sebuah masalah, ada kesulitan, ada sebuah hal-hal yang menyulitkan kita, salah satu tindakan manusia hanya dua, bertahan atau menyerah. Kira-kira seperti itu. Dan begitu banyak kalau kita lihat, banyak juga lah orang yang menyerah, yang angkat tangan, yang angkat bendera putih. Ketika konteksnya berbicara dalam rumah tangga, ada juga yang terjadi seperti itu. Mungkin ada sebuah situasi kekerasan, ada sebuah situasi konflik yang selalu berulang, yang membuat kecewa, yang membuat terluka, akhirnya memilih jalan angkat bendera, menyerah. Tapi yang bodoh dengan yang tahun ku coba bertahan, walau kadangkala tak seiring jalan. Nah, sebenarnya itu juga yang mau disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa tetap bertahan di dalam iman kita. Firman Tuhan ditutup tadi dengan ayat, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kamu tetap bertahan. Karena Bapak Ibu, apa yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya ini adalah sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang mengerikan, sesuatu hal yang menyeramkan, yaitu tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan saya akan menjelaskan itu dengan terlebih dahulu, menerangkan kira-kira apa konteks kenapa Yesus menyampaikan penjelasan yang demikian panjang kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, pada saat itu banyak orang yang kagum, banyak orang yang takjub terhadap bangunan Bait Allah pada saat itu. Memang Bait Allah pada saat itu adalah bangunan yang sangat megah, bangunan yang sangat besar, dan menjadi bangunan yang terbesar pada saat itu. Banyak orang yang kagum ketika melihat katakanlah Bait Allah yang dibangun oleh Salomo dan dibangun kembali setelah dihancurkan, dibangun kembali oleh bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Banyak orang yang takjub, kagum melihat bangunan Bait Allah. Dan
menurut Tuhan Yesus, ketika banyak orang yang kagum, ketika banyak orang yang takjub, menurut Tuhan Yesus, dalam ayat sebelum teks khotbah kita, Yesus berkata, apa yang kamu lihat di situ, maksudnya di bait Allah, akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Yesus kira-kira mau menyatakan seperti ini, walaupun kalian kagum, walaupun kalian takjub terhadap bangunan bait Allah ini, akan ada suatu saatnya satu batu pun tidak akan bisa katakanlah menjadi batu di atasnya. Semua akan rata. Tentu ini membuat sebuah hal yang mengejutkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Hal yang mengejutkan, bagaimana mungkin bangunan bait Allah yang kokoh, yang besar, yang megah ini menurut Yesus itu akan hancur? Tidak mungkin. Karena itu para murid bertanya, dan itulah pertanyaan para murid di awal khotbah kita. Ada dua pertanyaan para murid pada saat itu. Pertama, bila manakah, kapankah itu akan terjadi? Maksudnya bait Allah itu akan hancur, bait Allah itu akan runtuh, kapankah itu akan terjadi? Dan pertanyaan yang kedua, apakah tanda-tandanya? Apakah tanda-tandanya? Dan Bapak Ibu, Yesus kemudian menyampaikan ada 4 tanda. Kami kelompokkan menjadi 4 tanda yang menjadi tanda akan datangnya hari yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu. Tanda yang pertama menurut Tuhan Yesus akan adanya penyesat. Ini ayat yang ke-8. Akan ada penyesat hadir di tengah-tengah kalian yang menyatakan akulah itu, akulah itu, akulah itu. Artinya munculnya nabi-nabi palsu atau mesias-mesias palsu. Ada yang menyatakan seperti itu. Akan ada di sekeliling kita yang membawa berita-berita yang menyesatkan, bahkan berani menyatakan akulah Mesias itu. Dan memang dalam sepanjang sejarah kekristenan selalu ada timbul hal-hal yang seperti ini. Ada penyesatan, timbulnya guru-guru dengan ajaran yang menyesatkan. Itu tanda yang pertama menurut Tuhan Yesus. Dan tanda yang kedua menurut Tuhan Yesus, sebelum kedatangan hari Tuhan itu, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 di sini Yesus menyampaikan, kamu akan mendengar terjadinya peperangan, pemberontakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi perang, akan terjadi pemberontakan, dan itu yang kita dengarkan. Sepanjang mungkin ketika saya masih kecil, saya mengingat bagaimana pada saat itu diberitakan di TV, bagaimana perang Rusia, Bosnia, bagaimana perang di Teluk Gaza, perang Israel, perang 6 hari di Yom Kippur, dan sekarang perang antara Rusia dan Ukraina. Terjadi peperangan, terjadi pemberontakan. Dan ketika kita mendengarkan itu, kita mungkin akan merasakan sebuah ketakutan, kekhawatiran, dan sebenarnya itu yang terjadi kita pada saat ini, kan seperti itu. Itu yang terjadi. Akan terjadi pemberontakan, tapi ketika itu terjadi menurut Tuhan Yesus, jangan terkejut. Jangan kamu terkejut, karena itu masih permulaan. Dan tanda yang ketiga yang disampaikan Tuhan Yesus untuk hari Tuhan itu pada ayat yang ke-11, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, akan ada penyakit sampar, akan ada kelaparan. Saya pasti kita satu informasi lah, kejadian yang membuat miris yang terjadi ya semalam atau hari ini di daerah Jakarta. Ada satu keluarga ditemukan meninggal, ada 4 orang itu. Dan menurut polisi itu karena mereka kelaparan. Dari mana polisi tahu mereka kelaparan? Karena di otopsi forensik lambungnya itu sudah tidak menyimpan lagi makanan. Jadi wajah mereka, badan mereka juga sudah kering. Bayangkan di zaman sekarang ada yang namanya kelaparan. Itu yang terjadi. Akan ada gempa bumi, penyakit, dan kelaparan. Itu tanda yang ketiga. Dan tanda yang keempat, ini yang paling menakutkan lagi. Ketika Yesus menyatakan pada ayat yang ke-12, kamu akan diserahkan, maksudnya para murid atau orang yang percaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, ke penjara-penjara, kamu akan dibawa kepada raja-raja, penguasa-penguasa. Untuk apa dibawa? Untuk mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Tuhan. Dan bukan hanya dibawa kepada raja-raja, penguasa-penguasa. Dan ayat yang ke-16 lebih mengerikan. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, keluargamu. Artinya dari lingkungan yang paling dekat sekalipun itu akan timbul orang yang mencelakakan kita.
Jadi Bapak Ibu, dari 4 tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita bisa menarik kesimpulan, tanda inilah tanda-tanda yang membuat kita takut. Tanda-tanda inilah tanda-tanda yang membuat kita bisa khawatir, cemas. Dan sebenarnya kita hidup di dalam tanda itu. Dan pilihannya ada 2, bertahan atau menyerah. Ada berita-berita yang membangkitkan rasa pesimis. Banyak orang yang menyerah dalam hidupnya. Baik dalam kehidupan bergereja sekalipun. Saya sering memperhatikan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga bisa memperhatikan atau setuju apa yang saya sampaikan. Banyak juga orang yang kecewa dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Mungkin majelisnya kurang perhatian, pendetanya juga, atau seperti apa. Banyak hal yang mengecewakan kita di dalam gereja. Karena itu banyak orang yang memilih untuk tidak bertahan, keluar, kira-kira seperti itu, mencari hal-hal yang mungkin lebih pas dalam hatinya. Itu dalam konteks dalam kehidupan kita bergereja. Banyak juga yang menyerah, tidak bertahan. Dalam kehidupan rumah tangga seperti yang di awal khotbah ini, banyak juga yang menyerah, angkat tangan. Dan sebagai orang yang percaya, adakah juga yang angkat bendera putih, yang menyerah? Sepanjang sejarah, fakta menyatakan banyak orang yang menyerah. Dan firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada saat ini, ketika kita mendengar atau hidup dalam tanda-tanda ini, masih tanda-tanda. Masih tanda-tanda. Dan sebenarnya masih ada pertanyaan para murid yang belum dijawab oleh Tuhan Yesus. Kan ada 2 ini. Ada 2 pertanyaan para murid. Bila mana, kapan itu akan terjadi? Itu kan tidak dijawab. Dan itu bisa menjadi pertanyaan kita juga. Kapankah itu akan terjadi? Kapankah hari Tuhan itu? Kapankah hari Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Kapankah? Dan Yesus tidak menjawab itu. Yesus hanya menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah tanda-tandanya? Yesus menyampaikan ada 4 tanda. Menyisakan sebuah pertanyaan. Kenapa Yesus tidak menjawab itu? Karena memang Bapak Ibu, Yesus pada teks yang lain juga sebenarnya sudah menyampaikan tentang hari kedatangan itu. Itu seperti pencuri yang datang di malam hari, tidak tahu. Jadi persoalannya bukan tentang kapan itu akan terjadi, tetapi bagaimana orang yang percaya melalui tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bisa tetap bertahan. Karena menurut Tuhan Yesus, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Hidup yang seperti apakah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat ini? Semua orang hidup, semua orang mati. Hidup yang seperti apakah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini? Memperoleh hidup. Tentu hidup yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah hidup yang penuh mutu, hidup yang penuh kualitas, hidup yang penuh makna, yaitu sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu, yang terakhir, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, apapun posisi kita pada saat ini, apapun pekerjaan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan, ada mungkin tekanan-tekanan, ada mungkin hal-hal yang membuat kita bisa menyerah. Karena kita anak Tuhan, kita mungkin sering ditekan dalam pekerjaan, dalam lingkungan kita, ada seperti itu. Jadi kami teringat pergumulan saudara kita masih terjadi juga sampai saat ini. Di mana-mana seperti itu juga, tapi yang kami alami sendiri langsung, ada jemaat kita sekarang di Lampung ya. Lampung, kebetulan kami pernah melayani di sana, dan salah satu jemaat itu ada di Kota Bumi. Ada di Kota Bumi, gerejanya sudah dibangun, tapi pada saat itu ada keberatan dari masyarakat di pagar, di tembok. Jadi saat terakhir ini bisa ada lagi pendekatan kepada masyarakat, dibuka lagi, tapi ini dihalangi lagi, tidak bisa lagi masuk. Saat ini terjadi realita itu. Dan kita berdoalah supaya dimanapun orang yang percaya tetap bertahan. Seperti itulah itu tanda-tandanya. Ada orang yang selalu menghadapkan kita, yang menyerahkan kita kepada dunia ini. Tapi apapun itu, sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kita, tetaplah bertahan di dalam iman kita. Walaupun terjadi penderitaan, walaupun kesusahan, kesulitan mendera dalam kehidupan kita, tetap bertahan. Tetap bertahan sebagai suami, tetap bertahan sebagai istri, tetap bertahan sebagai anak-anak Tuhan yang jujur di dalam pekerjaan kita. Tetap bertahan di dalam iman kita. Adapun goda-godaan cinta kepada dunia ini menggoda kita, tetap bertahan. Karena menurut Tuhan, itulah yang akan memperoleh hidup. Semoga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat ini dan melakukannya.
Amin, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dengan kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada saat ini yang mengajari kami. Agar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan bisa tetap bertahan di dalam iman kami. Ketika kami hidup di dalam tanda-tanda yang telah Engkau sampaikan dalam hidup kami. Karena memang benar Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kami menyerah. Ketika terjadi kesulitan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi firman-Mu mengajarkan kami, menegarkan kami kembali agar kami menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tetap bertahan di dalam segala apapun yang mungkin membuat bisa kami jatuh atau menyerah. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang-orang yang selalu bertahan di dalam posisi kami, dalam status kami, anak-anak Tuhan dalam pekerjaan dimanapun kami berada. Kami bertahan dalam iman kami, dalam kejujuran kami sebagai anak-anak yang telah Engkau berkati. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu ini semakin menguatkan kami di dalam iman kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kita ucapkan untuk Bapak Pendeta Denku Julika yang telah membawakan kita di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita tetap bertahan, supaya kita memperoleh hidup di dalam kehidupan kita. Sebelum ditutup ibadah kita pada malam hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 295. Kidung Jemaat 295 ayat 1 sampai 3. Selamat bernyanyi dan kita jalankan persembahan. Andai ku punya banyak lidah, kita nyanyikan bersama. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan gubah mada indah, dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Ayat 2. Janganlah diam, hai jiwaku, dan terhadapku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan kupuji Allahku. Hai rimba raya, hai belukar, desakan kegiranganmu. Hai marga satwa sekalian, marilah padu suaramu. Dengan gitarku yang gemar, memuji Yang Maha Besar. Kita telah mengumpulkan persembahan dengan sukacita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Maka sekarang dengan kerendahan hati, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pemurah, Engkau telah mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kini kami datang dengan sukacita dan mengucap syukur
karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami dan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah kami senantiasa, agar semakin dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom. Shalom. Ini garing boleh pak. Jangan lihat nih sih. Belum lewat tadi, udah usia nanti dari. Udah. Ilo di garing boleh parah ini kan? Halo garing boleh pak, tapi nasi ini dan hajur. Karena buka hanya. Kalau nyambut saya buka makan. Oh, belum nih. Ahulung biasa ini buka.